kalian kenapa dibuat 31 kelas? Ada yang tahu? Kelas 4 dan kelas 5? Ada yang tahu? Ya, karena hari ini yang kelas 4 Pak Ahmad tidak bisa hadir, jadi saya sebagai guru kelas 5 akan merangkap kalian dalam satu kelas, ya. Kelas 4 ada yang tidak masuk? Ada yang masuk? Ada ya? Oke, yang kelas 5? Ada siapa? Ada yang masuk ya? Oke. Perwakilan kelas 5 ketua kelasnya untuk menyiapkan dan juga memimpin doa. Silakan. Semua berdiri. Bergerak. Agustus tahun 45, itulah hari kemerdekaan kita. Hari merdeka, nusa dan bangsa. Hari lahirnya bangsa Indonesia. Merdeka, sekali merdeka tetap merdeka. Selama hayat masih dikandung badan, kita tetap setia mempertahankan Indonesia. Kita tetap setia membela negara kita. Pancasila, satu, ketuhanan yang Maha Esa. Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga, persatuan Indonesia. Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Janji siswa demi kehormatan ayah, ibu, dan bapak ibu guru kami harus bertindak bercakap sosial. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, terima kasih. Kalian luar biasa sekali. Kita berdoa dan juga mengenalkan berbagai lagu kebangsaan Indonesia Raya yang luar biasa ya. Tadi apa judulnya? Hari kemerdekaan. Tahu hari kemerdekaan? Hari kemerdekaan Indonesia jatuh pada tanggal 17 Agustus tahun 1945. Nah, kemerdekaan itu apa? Kemerdekaan itu kebebasan. Jadi ada di semuanya, anak semuanya. Dulu orang-orang tua kita, pahlawan-pahlawan kita berhasil merebut kemerdekaan dari tangan penjajah. Siapakah yang menjajah kita? Bangsa luar. Siapa bangsa luar itu? Belanda dan Jepang. Berapa tahun? 350 tahun. Berapa itu? Lama kan? 350 tahun. Kalau kalian hidup paling berapa kali? Ya. Mengenai persatuan dan kesatuan, tentu kan Indonesia merupakan salah satu negara kesatuan yang berbentuk republik. Apa republik? Ya. Jadi negara kita itu berbentuk kesatuan. Berapa banyak jumlah pulau yang ada di Indonesia? Siapa yang tahu? 17.000 lebih. Lebihnya nggak tahu. Lebih ya, 17.000 lebih. Ntar aja di Google ada. Ya. Seperti itu. Nah, baik, anak semuanya, pentingnya persatuan-kesatuan kita tentu tidak boleh dihasut maupun juga dirongrong dari dalam maupun dari luar agar kita terpecah. Apakah kalian mau Indonesia yang terpecah menjadi negara sendiri? Tidak, tetap jadi Indonesia. Makanya kita
sebagai anak-anak calon penerus bangsa, kalian juga harus berhati-hati ketika menggunakan handphone. Jangan sampai handphone digunakan untuk mengadu domba atau mengadu domba. Bukan domba diadu ya. Mengadu domba itu seperti dinar sama-sama namanya. Nah, itu ngolok-ngolok Yosi, Mbak Yoga, Yosia, itu Yosia bukan orang Bongo, orang Pule, orang. Hati-hatinya si Yosia dengan si Dinar bertengkar gara-gara dihasut oleh. Tidak boleh ya, tidak boleh seperti itu. Jangan sampai kalian mengadu domba. Baik, kita akan bagi kelasnya menjadi dua, yaitu kelas 4 dan kelas 5. Kelas 5 dan juga kelas 4. Baik, untuk kelas 4 ya, Bapak persiapan untuk membuat kelompok ya. Ya, buat kelompok ada depan aja ya, silakan digabung sama juga untuk kelas 5 digabung juga kelompok menjadi 2. Ini digeser cek gitu ya, tuh digeser aja ini bangunnya digeser aja ya, di sini bisa, situ bisa, terserah. Gini aja digeser gini, gak apa-apa ya, digeser dulu ya. Baik, silakan dibuka bukunya untuk kelas 4 ya. Di bukunya untuk kelas 4 halaman 13 ya, halaman 13 LKS-nya dibuka. Kelas 4, silakan disiapkan bukunya, buku tulis. Dituliskan sebisanya ya. Dibuka ya, itu dikerjakan dulu untuk soalnya ini yang ada di halaman 13. Baik, untuk yang kelas 5 Bapak akan menjelaskan mengenai jenis usaha perseorangan serta bagaimana hidup rukun bermasyarakat ya. Dalam hal ini dikerjakan yang pasti ya, yang pasti dikerjakan ya. Usaha. Apa yang kalian ketahui dengan usaha? Hal yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan hidup. Nah, usaha untuk meningkatkan
itu hidup di dunia tidak lepas dari namanya usaha. Kita tanpa usaha tidak akan bisa makan, tidak bisa minum, tidak punya sepeda. Nah, hal-hal apa yang kita ketahui mengenai dengan usaha? Kita bisa melihat dari contoh kecil saja di lingkungan kita. Di lingkungan kita apa? Usaha apa sekarang? Kita lihat adalah usaha pertanian. Ya, usaha pertanian. Ada yang tahu di Dongko sini pertaniannya apa? Contoh, satu, kita tahu usaha pertanian padi atau bisa disebut sawah. Ada lagi jagung. Ada lagi ketela. Ada lagi kelapa. Ada lagi porang ya. Ada lagi cengkeh, kopi dan sebagainya. Itu namanya usaha pertanian. Nah, ada sektor-sektor lain mengenai usaha. Ya, usaha apa aja? Ada usaha pertanian, ada usaha perdagangan. Ada lagi usaha apa? Usaha jasa. Contoh untuk usaha perdagangan ada namanya perdagangan. Bisa baca ya? Jelek. Perdagangan. Ada namanya sembako. Untuk yang keempat, ini minimal 4 ya. 4. Tulis saja. Toko sembako. Ada lagi namanya toko bangunan. Ada lagi toko baju dan sebagainya. Ada lagi industri kecil. Industri kecil itu seperti pabrik pembuatan tahu. Industri kecil, pabrik pembuatan, bukan pabrik ya, apa namanya? Home industry atau industri rumahan, pabrik tahu. Ada lagi pabrik pembuatan tempe. Ada lagi pembuatan kue kecil, kue kering. Ada lagi pembuatan keripik, kerupuk. Ada di sini Dongko, pembuatan kerupuk. Ada ya. Kerupuk apa yang kalian tahu? Satu kerupuk. Yo, ada lagi kerupuk ketela. Itu keripik. Ya, baik, usaha kecil. Sekarang usaha jasa. Ada yang tahu di sini jasa apa aja yang diberikan di Dongko, yang ada di Dongko? Nah, usaha jasa bengkel atau reparasi sepeda motor. Usaha jasa bengkel. Kemudian ada lagi wifi atau wifi, itu termasuk jasa. Oke, paham ya sama mengenai jasa ya? Dicatat yang penting-penting. Kemudian untuk kelas 5 silahkan mengerjakan isinya. Gak usah. Dikit aja. Dikit ya.
Dibuka buku tulisnya. Tengah-tengah disedet, nanti disedet. Tengah-tengah aja, tengah-tengah nanti dikumpulkan. Tengah-tengah dikumpulkan. Ditulis nama kelasnya Fatimah ya. Kelas 5. Sama juga nanti yang tengah-tengah ya, yang di tengah-tengah nanti dikumpulkan. Ya, untuk kelas 5 tugasnya adalah mencari 2 jenis usaha, yaitu usaha perseorangan dan usaha kelompok. Usaha perseorangan dan usaha kelompok. Bapak jelaskan dulu. Usaha perseorangan merupakan usaha yang dimiliki hanya dilakukan oleh perseorangan, bukan berlain-lain pihak atau tidak melibatkan 2 atau 3 lebih kelompok atau orang. Itu namanya perseorangan. Jadi perseorangan itu milik sendiri. Nah, usaha kelompok itu usaha yang dilakukan patungan atau kelompok. Jadi misalkan bapak dengan istri bapak dengan anak bapak itu menggunakan berjuang melakukan usaha namanya usaha kelompok. Contohnya yang kemarin itu kan usaha kelompok. Oke, dicatat ya. Minimal 5. Usaha perseorangan 5 buah, kelompok 5. Ya. Nanti diperlukan. Oke? Boleh. Oke. Dikerjakan dulu ya. Baik, untuk kelas 5 biar dikerjakan dulu. Kelas 4 ada yang ditanyakan terkait hak dan kewajiban? Tentunya ada ya pastinya. Belum Bapak terangkan. Oke, mengenai hak dan kewajiban kita tentunya jadi manusia, jadi orang hidup di Indonesia juga punya hak dan juga punya kewajiban. Apa kewajibannya itu? Kewajibannya kita satu, yaitu kalau sebagai siswa ya kewajibannya adalah belajar, tunduk kepada guru, mentaati, tidak boleh bolos. Hak kita apa? Hak kita itu adalah sesuatu yang diberikan melekat pada kita. Contoh, hak kita untuk hidup, hak kita untuk belajar. Belajar itu bukan suatu kewajiban tetapi hak juga. Kenapa kok hak? Kita itu semuanya wajib belajar. Jadi kalau ada di semuanya, anak-anak semuanya kalau ingin pinter harus tekun belajar. Di sini ada yang bisa belajar? Yang di rumah main HP? Yo main FF. Ya boleh main FF, tapi tahu waktu. Jangan sampai kalian habis sekolah di sini belajar di rumah, belajar asal-asalan, belajar cuma 5 menit, kemudian main FF-nya sampai 3 jam. Makanya kembali ke belakang. Di sini punya HP sendiri. Semua punya HP sendiri. Bukan pinjam ke orang tuanya. Belum. Ada yang sudah punya HP sendiri. Hati-hati dengan HP. Ya. Punya sosial media. Punya sosial media. Apa? WA, atau Instagram. Itu ada. Ada ya. Ya fokus dulu yang kelas 5 dikerjakan. Ini kelas 4 dulu tanya ya. Hati-hati menggunakan TikTok dan juga menggunakan IG, menggunakan
Line, WhatsApp. Apa yang hati-hati? Di situ ada konten-konten dewasa. Konten dewasa itu belum hanya kamu untuk mencoba peranah itu, nggak bisa. Ya nggak boleh. Nanti kalian lihat pas masih goyang-goyang, jangan ya. Nggak boleh. Belum waktunya kalian. Ya belum waktunya. Nanti kalau udah gede, SMA kelas 3, lulus sekolah, boleh lah. Lihat toh ya, jangan gede. Ya. Oke. Di sini Bapak akan menjelaskan beberapa kewajiban sebagai warga negara. Kita itu sebagai warga Indonesia, warga negara Indonesia. Siapa yang pengen pindah Indonesia? Siapa yang pengen pindah dari Indonesia? Ke Australia mungkin? Enggak. Ya, jangan. Kita darahnya merah, hatinya putih, jadi merah putih. Ya. Kita itu berani, tapi juga suci. Nah, kalau kita menggambar bendera negara Indonesia, ya, kalau kita menggambar bendera negara Indonesia, kita bisa melihat cukup mudah kan ya, tinggal warna merah dan warna putih. Coba kalau kalian pindah ke Malaysia, benderanya warnanya apa? Ada bulannya, ada bintangnya, ya kan? Susah kan? Nah, makanya keragaman budaya di Indonesia itu luar biasa. Banyak tari, banyak budaya, banyak bahasa. Kalian di sini ada yang bisa bahasa Sunda? Tahu siapa? Siapa ya? Ada yang bisa bahasa Maluku, Papua, Bali, bisa Korea. Kita minimal di Indonesia, di Jawa, di kita ya di sini ya, kita itu bisa menggunakan dua bahasa, yaitu bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional dan juga bahasa Jawa sebagai traditional language atau bahasa tradisional. Dan bahasa Jawa juga ada banyak. Romo Inggil, Romo, Moko, Kawi, Romo Alus, Moko Alus. Banyak kan? Kalian bisa. Nah, itulah namanya keragaman budaya. Di lingkup apa? Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, kembali ke kewajiban. Kewajiban adalah sesuatu yang dituntut untuk kita, ya, dituntut untuk melakukan hal tersebut. Namanya juga wajib. Kalau kita beribadah, sholat itu merupakan kewajiban. Di sini ya sholatnya bolong-bolong, ayo. Angkat tangan. Ayo, angkat tangan. Ya, jangan. Kalau namanya kewajiban, maka harus kita laksanakan. Ya, kita laksanakan. Jangan sampai kita meninggalkan kewajiban. Nah, impact atau hasil akhir ya, maksudnya kalau kita tidak melaksanakan kewajiban, apa yang akan kita timpa adalah sanksi. Kalau kita ada sholat, sanksinya apa? Masuk diberi lava atasnya ya, diberi lasan, di sana nanti dikum air panas, ngelotok. Itu namanya kewajiban. Kewajiban bertolak belakang dengan sanksi, berbanding dengan sanksi. Kewajiban adalah warga negara Indonesia, yaitu yang pertama adalah menjunjung hukum pemerintah Indonesia. Kita berkewajiban taat hukum. Contoh di sekolah. Hukum di sekolah melarang kita menggunakan warna rambut, misalnya, ya. Ada jika nanti pakai warna rambut warnanya pelangi. Itu namanya melanggar tata tertib sekolah atau hukum sekolah. Makanya apa? Hasilnya nanti kalian akan dihukum oleh sekolah. Contohnya adalah ya, PP. disuruh gini ya. Jangan. Makanya kalau pelajar ya rambutnya dirapikan, yang rapi, biar ganteng, biar cantik. Ya, kalau cantik nanti kan
Junjung hukum dan pemerintahan Indonesia atau menggunakan hukum. Jadi contoh lagi ketika kita berangkat ke sekolah, kita naik sepeda motor, ada yang naik sepeda motor sendiri? Gak ada ya? Jangan. Kalau belum umur 17 tahun tidak boleh bawa. Kalau belum punya SIM, jangan pakai sepeda kayak kasus kemarin. Itu kan yang meninggal jongkok, gitu, ya kan jatuh. Nah itu karena dia nggak pakai helm, ya kan? Nggak pakai helm akhirnya kepalanya AFK. Kepalanya AFK. Itu kasus aspal, ya. Kasus aspal. Jadi langsung kena pot. Nah, jadi hati-hati. Ya. Nah, kalau sudah punya SIM, apakah anak apa bisa mengendarai sepeda motor? Bisa, asalkan satu kendaraannya sesuai aturan. Ya ada spionnya, dia ada bannya. Saya nggak boleh bannya. Knalpotnya jangan brong. Ya, jangan seperti itu. Itu mengganggu. Coba kalau kalian jadi orang dewasa, kemudian kalian punya adik atau punya anak di samping rumah, mengganggu apa tidak? Mengganggu kan? Mengganggu. Makanya berulang kali bilang, ayo dikerjakan Pak Imam. Ya, jangan menggunakan hal yang di luar pabrik. Kalau pakai sepeda motor ya biasa, bannya juga jangan ban kecil. Masa sepeda Vexen bannya segini? Ya. Seperti itu ya. Menggunakan Vexen bannya segini, dipakai ya. Kalau punya sepeda motor segini ya segitu aja, jangan diubah-ubah jadi segini lah. Ya pakai helm lah. Ayo ya. Pakai helm, nanti ngambung aspal gimana? Jadi cium aspal ya, kalau dicium mama enak ya. Dicium ayah enak ya. Dicium aspal. Jangan sampai terjadi seperti itu ya. Yang kedua, setelah mentaati hukum, kewajiban kita adalah menjaga kelestarian lingkungan. Contoh, kata-kata di sekolah adalah dilarang membuang sampah di sembarang tempat. Apa hukumannya? Hukumannya Rp5.000. Misalnya gitu. Ada hukumannya lagi apa namanya? Membersihkan sekolah. Membersihkan sekolah capek nggak? Capek kalau satu sekolah dibersihkan. Kalian sendiri. Makanya harus kita menjaga kelestarian lingkungan. Apa sih hasilnya kita menjaga lingkungan? Menjaga lingkungan hasilnya adalah bersih. Terus kalau kita melihat orang-orang di luar sana ada yang bawa tembak, tahu nggak ya? Bawa tembak senapan angin, dia mencari apa? Mencari tupai. Benar, tupai itu hama. Benar. Kenapa kok hama? Dia menghabiskan kelapa. Iya kan? Benar itu hama. Tapi kalau kita terus-menerus menembaknya akan habis. Nanti kalau kalian besar nggak bisa lihat tupai gimana? Gimana kok bentuk tupai? Gimana ya tupai ya? Kayak apa ya? Kayak ayam ya? Kan aneh gitu. Jangan kita harus menjaga lingkungan. Yang kedua adalah membayar kalau di sekolah kita membayar SPP atau kalau di kelas kita membayar uang kas. Sama seperti pajak. Uang kas digunakan untuk kemaslahatan kelas. Untuk beli kertas lah, untuk dangdutan. Enggak ya. Untuk apa? Untuk beli kertas, untuk tabungan, kalau mau nanti bisa wisuda ya, gitu. Sama seperti pajak. Pajak itu juga menjadi salah satu pendapatan terbesar negara Indonesia.
pabrik sampai ke sekolah gratis. Mergo Pak, pajak jalannya enak, mergo Pak pajak. Ayo, mengikuti pendidikan dasar. Nah, yang sekarang kalian tekuni sekarang ini adalah apa? Mengikuti pelajaran sekolah dasar. Sekolah dasar itu sekolah yang di dasar laut, gitu. Enggak. Sekolah awal kita sekolah namanya sekolah dasar. Nanti pendidikan dasar, pendidikan yang paling awal itu berada di SD. Nanti kalau SMP pendidikan lagi, kalau SMA apa lagi? Kalau sudah kuliah seperti saya dulu, bapak dulu kuliah. Sekarang dulu kuliah. Itu seperti itu. Jadi kita itu belajar untuk tidak ada yang membatasi. Kita menuntut ilmu dari dalam kandungan sampai ke liang lahat. Apakah kalau sudah tua tidak belajar? Siapa yang di sini tua nanti tidak belajar? Tetap kan ya, tetap belajar. Nanti ketika kita hidup, semasa hidup akan terus menerus pembelajaran itu akan kita lewati. Contoh, kalau sekarang kalian tidak bisa WA-an, nanti tahun 2020 200 berapa gitu, nanti WA itu banyak pakai kacamata. Tidak tahu, kita harus tetap belajar. Ya gimana yang kelas 4, kelas 5? Selesai. Udah. Nah, betul yang kelas 4. Betul yang kelas 4. Nanti di ya, presentasi ya, kelompok ya. Ini kelompok ya. Untuk kelas 4 kelompok dulu. Kelompok per bangku aja karena ya coba sedikit ya. Ditulis untuk kegiatan kelompok. Tulis ya, satu bangku satu. Ya. Apa yang kamu pelajari hari ini? Itu ya. Yang kedua, manfaat apa saja yang dapat kamu ambil? Manfaat apa saja yang dapat kamu ambil melalui pembelajaran hari ini? Entah apa belakang. Ya, coba itu aja. Nah, ya di luar itu tadi apa yang satu adalah apa yang kamu pelajari hari ini. Apa yang kamu pelajari hari ini. Yang kedua, manfaat apa yang kamu dapat ambil? Manfaat apa saja yang kamu dapat ambil melalui pembelajaran hari ini? Sudah? Sudah ya? Itu dikerjakan. Nah, geser lagi kelas 5. Geser lagi ke kelas 5. Nanti panjang lebar jelaskan tanda dan kewajiban sekarang. Ya, tidak. Kelas 5. Ya. Kita sambung lagi mengenai usaha perseorangan. Kita titipkan dulu yang dikumpulkan. Jangan diubah ya. Namanya jangan diubah, hasilnya kasih nama. Jangan diubah. Akan Bapak bahas untuk usaha perseorangan dan usaha kelompok. Ya, oke. Kita ya, yakin. Masuk kaki teman-teman. Bintangnya ada. Bapak suaranya besar ya.
betul suaranya. Iya, mana aku semuanya ya. Usaha perseorangan. Seperti tadi yang sudah Bapak kutip di depan tadi materinya adalah usaha itu ada dua model. Yang pertama usaha perseorangan dan usaha kelompok. Usaha kelompok, usaha perseorangan yaitu usaha yang dikelola oleh pihaknya sendiri. Sedangkan kalau usaha kelompok merupakan usaha yang dikelola oleh dua atau lebih kelompok yang dijalankan secara bersama atau sering dikenal dengan patungan kurungan. Seperti itu. Usaha yang dikelola sendiri contohnya apa? Usaha pertanian. Kemudian usaha industri kecil, yang kemudian usaha perdagangan. Kemudian adalah usaha jasa. Usaha pertanian meliputi usaha yang dilakukan lebih menjorok ke arah produksi bahan di alam. Contohnya adalah minyak sawit. Tapi kebanyakan minyak sawit digunakan sebagai industri besar ya. Jadi bisa kelompok, bisa juga perseorangan. Tapi kalau dilihat dari sekarang ya di Indonesia terutama, Indonesia merupakan negara penghasil minyak sawit atau CPO. CPO tahu CPO ya? Nggak tahu. CPO crude palm oil. Sobat Inggris sih. Crude palm oil itu kalau kalian lihat di sini adalah minyak sawit, itu minyak goreng. Nah, sebelum ke minyak goreng itu namanya adalah minyak mentah, minyak sawit mentah. Bentuknya tahu bentuknya? Bentuknya tahu? Bentuknya itu kuning koyok banjir. Tahu air banjir kan? Tahu air banjir? Jekecek ya, mabun ya. Dia berbentuk minyak. Nah, jadi Indonesia itu penghasil bahan minyak mentah terbesar di Indonesia. Oke, jadi penghasil minyak terbesar di dunia. Kemudian industri kecil, bisa dicontohkan industri kecil adalah pabrik pembuatan tahu. Ini teman kita tadi nggak bisa ya, keluar disuruh bapak kepala sekolah untuk lomba. Jadi meninggalkan kelas. Baik, kemudian usaha perdagangan. Usaha perdagangan merupakan usaha dalam proses pendistribusian bahan, baik itu bahan makanan, bahan siap pakai ataupun bahan elektronik dan sebagainya. Itu namanya perdagangan. Perdagangan itu adalah pihak ketiga yang menjual. Ya, yang menjual, bukan yang membuat. Kalau membuat namanya produsen. Kalau kita yang membeli namanya konsumen. Kalau yang mengedarkan namanya distributor. Perdagangan lebih ke kita berinteraksi dengan konsumen, berdagang, ya. Usaha jasa. Usaha jasa dia tidak tidak menjual produk, tapi dia menjual jasa. Contoh, tukang cukur, itu namanya menjual jasa. Kemudian ada lagi dia tukang sedot WC, itu namanya jasa. Ya, salon, tukang pijet, itu namanya jasa. Oke, kita kembali lagi ke
Usaha yang selanjutnya adalah usaha kelompok yang usahanya dikelola secara kelompok, baik dari tempat, patungan, modal, patungan, terus keuntungan juga dibagi. Kalau perseorangan, keuntungan dan juga asetnya milik sendiri. Ya tadi ya. Kita rumahnya mana? Betul ini. Maksudnya ke sini kan betul kan? Betul sana ya. Betul sana ke sini. Sana ke sini. Sana ke sini. Usaha kelompok itu ada berbagai bentuk. Yang pertama adalah firma. Firma merupakan perusahaan yang dikelola minimal 2 orang. Ya, 2 orang. Kemudian CV. Kalian pernah mendengar CV? Bukan kurikulum vitae ya? Bukan. CV apa? Pernah. CV Batu Perkasa. Ya. Itu yang biasanya proyek-proyek bangunan CV ya. Seperti itu. Yang kedua adalah PT atau perseroan terbatas. Modal dari saham ini diperoleh dari menjual saham. Tahu saham? Saham itu kertas, ekuitas itu dijual per lembar, tergantung perusahaannya. Kalau perusahaannya gede, 1 lembarnya saham itu bisa dihargai 65. 1 lembar. Kalau kalian beli saham, besok kalau kalian punya uang banyak, amin. Beli saham 20.000 lembar misalnya. Sahamnya 20.000 lembar. Sahamnya 20.000 lembar. Dikalikan berapa? 60.000. Berapa itu? Berapa triliun? Miliar ya? Banyak. Ya. Kemudian BUMN, Badan Usaha Milik Negara. Itu merupakan satu kelompok karena gabungan dari beberapa usaha. Jadi apa? Milik negara. Contoh BUMN. Pertamina. Apa kepanjangan Pertamina? Pertama Pertalite bensin. Pertambangan minyak negara. Pertamina. Kalau Pertamini. Pertamini. Sekarang Pertasop ya. Pertasop. Nah, ada lagi BUMN siapa? Perusahaan listrik negara, disingkat PLN, yang menyuplai listrik di Indonesia itu namanya PLN. Jadi kalau kalian nggak tahu PLN, nanti setrum, mau setrum, mau setrum mau, betul ya? Yang menyediakan listrik di rumah kalian namanya PLN. Jadi kalian membayar tiap bulan atau tiap pulsanya apa? Lumayan mundur ya. Terus. Kemudian perusahaan daerah itu yang mengelola adalah daerah. Kemudian yang terakhir usahanya adalah koperasi. Koperasi yang untuk anggota, dari anggota untuk anggota. Baik. Oke, untuk kelas 5, Bapak berikan pertanyaan nanti bisa dikumpulkan ya. Dikumpulkan. BUMN, Badan Usaha Milik Negara. Ya, bukan. Ya, nanti dikumpulkan aja. Nanti aja. Disuka sama teman kelompoknya juga. Ya, disuka sama kelompok. Nah, sekarang gini. Pedagang di pasar. Oi bangsat.
dari golongan usaha apa? Pedagang di pasar. Termasuk usaha bentuknya apa? Sorangan, kelompok atau koperasi? Nanti ya, nanti diskusikan dulu. Oke, kembali lagi ke kelas 4. Ya, diskusikan dulu. Ya, oke. Nah. Oke ya, untuk kelas 4 diskusinya ya. Tadi pertanyaannya apa kelas 5? Pedagang di pasar merupakan bentuk usaha titik ya. Didiskusikan nanti ya. Lalu gimana? Selesai? Pertanyaannya? Belum, oke. Lanjutkan. Sambil Bapak. Ya, dilanjutkan. Yang kelas 5. Tambahan lagi kelas 5. Tambahan lagi kelas 5 untuk pertanyaan. Nanti akan ada tiga orang yang mendapatkan pertanyaan. Akan mengumpulkan pendapat. Oke, udah ya. Nah, bang, ya, tahu bang itu bang Najib ya, bang merupakan salah satu usaha kelompok. Kenapa? Nah, ya, kenapa? Ini yang kedua, yang ketiga. Apa ya? Perikanan, nelayan merupakan salah satu usaha perseorangan. Kenapa? Itu ya. Jadi yang pertama adalah pedagang di pasar merupakan usaha PT. Yang kedua adalah tadi apa? Bank Mandiri, Bank Indonesia, Bank BRI, Bank Jatim itu merupakan usaha kelompok. Kenapa? Ya, nah. Yang ketiga adalah perikanan atau nelayan merupakan usaha perseorangan. Mengapa demikian? Didiskusikan. Gini. Oke, yang kelas 4. Halo. Hai. Semangat pagi. Halo, pagi lagi semangat pagi. Pagi. Luar biasa, tetap semangat. Ya. Gitu. Ya, bisa. Semangat pagi. Luar biasa, tetap semangat. Oke. Baik, semangat pagi. Bisa nggak? Ya, seru loh. Semangat itu kan harus gitu ya. Oke. Ya, lompat. Oh, semuanya coba semuanya. Lompat. Semangat pagi. Pagi. Luar biasa. Semangat. Bisa ya. Ya, ayo lagi. Semangat pagi. Pagi. Luar biasa. Tetap semangat. Jangan lupa dikerjakan loh, dikerjakan. Sudah selesai. Dan belum selesai. Apa ya? Bingung. Apa? Sudah. Dikasih pertanyaan, diskusikan. Ini nggak ada diskusinya ini. Nanti nggak bawa ke sana ya. Ya,
berhasil kita lihat kan? Apa? Sesuatu yang melekat pada diri kita namanya. Ya udah. Lagi semangat ya. Contoh hak yang dimiliki oleh kita sebagai warga negara. 1. Menikmati persamaan kedudukan dan kepastian di muka hukum. Jadi kita itu di mata hukum sama, ya, sama. Kalau dia ya, kalau dia mencuri juga dihukum, kalau Dinar mencuri juga dihukum. Kita sama dihukum, ya, dihukum. Jadi sama. Namanya apa? Persamaan. Kalau kita memiliki hak sebagai belajar ya, hak untuk belajar, maka dia juga punya hak untuk belajar, Dinar juga punya hak untuk belajar. Oke? Masuk ya? Masuk pilot ya. Kemudian menikmati hidup yang layak. Kalian di sini makanya makan apa? Nasi ya. Sama juga makan nasi, ada yang makan roti. Kalau sarapan makan roti, gandum, susu, yakult. Yang makan telur. Siapa yang suka makan telur? Angkat tangan. Enak. Enak. Makan telur pakai gula. Loh, iya loh, di Jogja itu makan telur pakai gula. Diparuti apa kelapa, dikasih gula merah. Ini timurnya di Jogja seperti itu. Apanya? Masa baru Jogja? Wah iya. Jogja itu nggak ada yang itu nggak ada. Kalau pesan di Amerika, Indonesia pesan murung ya. Air Jogja bisa melayu udah. Air Jogja. Tahu air Jogja beneran? Menikmati hidup kalian. Kita hidup di Indonesia juga dijamin kelayakan kita. Contoh, misalnya kalau kita tidak punya WC di rumah, dibuatkan WC oleh pemerintah. Ada yang punya WC di rumah? Ada yang nggak punya WC di rumah? Nggak punya WC di rumah? Jangan membuli, nggak boleh dibully itu ya. Ya, ada WC. Ya, itu ya. Gitu. Ada lagi kebebasan mengeluarkan pendapat. Misalkan ada Pak Guru di sini. Kalian, Pak, kok pakainya kurang rapi? Pak, jangan masa, Pak, kok hitam? Jangan gitu ya, nggak boleh. Pak bully Marundong itu jilat. Siapa yang di kelasnya dibully? Suka dibully? Dibully apa sayangku? Dibully apa? Jangan gitu ya. Nggak boleh kita membully ya. Nggak boleh. Jangan sekali-kali. Kalau kita ya, ketika itu kita kalau sedang melakukan sesuatu, itu kita lihat dulu. Kalau terjadi kepada kita gimana? Ya kan? Misalnya siapa namanya ini? Yosia, tonjok sama Dinar. Dia. Nah, ditonjok sama Dinar. Dia sampai ininya. Bisa. Nah, misalkan. Dicor dia. Itu gimana perasaannya Yosia? Kan sakit, sedih, mungkin nangis gitu ya. Coba dibalik Dinar yang gitu. Makanya segala sesuatu yang kita lakukan itu kita pikirkan dulu. Kalau ke kita itu gimana? Misalkan Dinar tiba-tiba berjalan di Komendang sama dia. Jalan enak beda kan ya? Biasanya gini. Kalau Bapak
Semua. Kenalan nih. Ada yang sampai gini, kenalan nih. Jangan sakit ya. Jangan dulu. Gak boleh dulu. Kan ini kan cuk. Bukan kenalan tapi menyiksa ya kan? Menyiksa ya. Jangan sampai itu. Kalau dulu ada lagi, biasanya kalau pakai baju putih itu dikasih bolpen di sini. Gini. Nolak betul. Jangan tuh beli namanya. Anak sih, kalau di sini aja, saya pernah. Misalnya Dina sama dia dikasih I love you. Apa namanya lo? Nanti coret-coret di bukunya ditulisi dia. Oke. Lanjut halo. Fokus satu Bapak. Yang selanjutnya adalah beragama dan beribadah itu hak kita. Beragama dan beribadah. Kalian di sini siapa yang pernah dilarang untuk beribadah? Ada kan? Ada. Jadi kalian bebas untuk beribadah sesuai tuntunan Al-Quran dan hadis. Nah, ibadah sholat saya 2 kali Pak sehari. Nah, yang ketiga mana? Lupa. Nggak boleh. Ya, nggak boleh. Tiba-tiba gini, Papa, saya mau sholat di kandang kambing. Jangan sholat di tempat yang bersih. Walaupun dulu pada masa Rasulullah pernah sholat beribadah itu di kandang unta. Tapi kan kita lihat kandang unta di Arab sana, ya, sama kandang sapi di sini bersihan di sana, gitu. Kan pasir yang diuruk udah bersihan di sini, komblok-komblok kayak gitu ya. Beda konteksnya ya. Yang terakhir selanjutnya adalah hak kita adalah membela negara. Apa fungsi bela negara? Membela negara kita dari semua ancaman yang dilakukan oleh pihak luar maupun di dalam. Contoh kalau di dalam ancamannya apa? Bom Bali, kayak bom Bali ya. Itu jadi orang Indonesia bom dia. Kalau mau sholat Jumat dilempari bom. Kalau ada orang Kristen di gereja dilempari bom. Itu namanya mengancam. Dan kedua adalah ancaman dari luar negeri. Misalnya kita diserang oleh Malaysia dibom. Kita dibom Amerika. Ada pesawat terbang. Itu sudah ancaman ya, seperti itu. Yang selanjutnya adalah hak menikmati kekayaan alam. Menikmati kekayaan alam. Bagaimana cara kita menikmati kekayaan alam? Dengan cara kita satu, ketika ada tambang emas di situ kita kedok, kita ambil emas. Mas siapa? Mas Najib. Mas Heru. Mas siapa lagi? Mas Dinar. Mas Rifki. Mas Yosia Abrar. Kalau namanya itu mas semua ya. Jadi enggak semua ya. Kalau menikmati kekayaan alam juga harus tahu peraturannya. Peraturannya apa? Adalah tidak boleh belok. Iya, kalian ngambil batu di sungai sampai habis. Ketika ada banjir, airnya fungsinya batu itu menahan arus air. Jadi air itu
sini aja. Oke, pertanyaannya untuk Mas Mat. Jadi pasti ini. Mas Mat. Memang terkait dengan hak kita sebagai warga negara, yaitu mendapatkan pendidikan yang layak. Sebutkan pendidikan yang ada, pendidikan tingkat yang ada di Indonesia. Dari apa saja? Silakan urutkan, ya. Urutkan. Siapa yang bisa? Saya Pak, saya dari MA, dari apa, gitu ya? Pak Sepil, gitu ya. Bisa ya? Enggak, nanti ada yang menjawab. Siapa yang menjawab nanti Bapak Ujuk, ya. Ujuk. Tingkatan sekolah yang ada di Indonesia dari terkecil sampai tertinggi, dari terendah sampai tertinggi. Oke? Oke, yuk. Biasa ke kelas 5. Tinggal 2 ekor ya. 1, 2 ekor. Laki-laki dan perempuan. Tadi pertanyaan apa? Oke. Siapa yang bisa menjawab pertanyaan 1? 1. 3. Pertanyaan 1. Pedagang pasar merupakan bentuk usaha. Kita apa? Jawabannya? Besok orang ada tangan. Bentuk bank Mandiri, Bank BCA, Bank Jatim merupakan usaha kelompok. Kenapa? Siapa yang bisa jawab? Ya, siap. Karena dikelola bersama, betul. Oke, teman-teman. Perikanan, nelayan dan sebagainya merupakan usaha kelompok. Kenapa? Perseorangan. Kenapa? Siapa yang bisa jawab? Angkat tangan. Kita bisa. Karena dikelola sendiri tepuk tangan. Oke, baik. Untuk kelas 5 cukup baik ya, antara interaksi dengan saya dan juga kalian semuanya luar biasa sekali. Sekarang buka LKS halaman berapa? 53 untuk dikerjakan ya, soal evaluasinya dikerjakan. Ya, jangan ya, kerjakan. Kembali ke kelas 4, tugasnya semua nanti ya. Ya, nanti aja. Pertanyaan nomor 3. Sebutkan tingkatan sekolah dari yang terendah sampai yang tertinggi. Siapa yang bisa jawab? PAUD, TK, SD, SMP, SMA, kuliah atau sarjana. Sarjana ada 3 nih. Sarjana S1, sarjana S2, sarjana S3, S4, S5. Ada S berapa? Sampai S sampai S3. Oke, teman-teman. Baik, setelah anak-anak semuanya nanti dibuka dulu ya, dibuka dulu gitu. Kasih ya. Beri nama, nanti bukan namanya sama yang di akhirat nanti bagaimana? Oh iya. Bentar. Oke. Baik, teman-teman, adik-adikku semuanya. Kesimpulannya dari kelas 4, hak dari kelas 4 untuk melekat pada diri kita sebagai warga negara. Hak yang melekat pada diri kita, kewajiban yaitu sesuatu hal yang harus kita laksanakan ya. Gitu. Jadi hak-hak dan kewajiban
ya. Saya tahu ya. Oke, yang kelas 5. Kelas 2 pada kegiatan belajar hari ini satu yaitu bentuk usaha. Usaha merupakan sesuatu kegiatan yang menghasilkan, entah itu menghasilkan hal positif atau menghasilkan hal negatif. Itu bentuk dasarnya usaha. Tapi beda lagi ketika usaha dalam hal perekonomian, itu usaha untuk satu menghasilkan, dua mendistribusikan, yang ketiga adalah usaha untuk menikmati hasil, ya. Itu namanya usaha. Usaha terdiri dari 3. 1 usaha perseorangan, usaha kelompok dan kooperasi. Tadi ketika perseorangan ada yang namanya industri, pertanian, perikanan, ya. Kalau yang kelompok ada firma, CV, PT, BUMN dan sebagainya. Yang kooperasi ya kooperasi. Tuh, ada yang ditawarkan? Tawarkan ada? Tawarkan ada? Tadi ya halaman 63 dikerjakan yang kelas 4 halaman halaman berapa? Kan tadi kan? Ya, halaman 15 ya lanjutnya. Oke, dikerjakan. Besok kita akan bahas lagi karena itu selesai sudah pembelajaran hari ini, nanti ada jam selanjutnya ya. Kesan-kesan Pak Hendri, nanti Pak Hendri ya. Kesan-kesan hari ini apa yang anak-anak semuanya akan ungkapkan ke materi dan juga Bapak hari ini? Saya kasih Pak yang ungkapkan bagaimana? Bapak ini mengajarnya terlalu muak-muak, saya kaget gitu. Asik, apa lagi? Materi ada yang masuk? Masuk mana? Masuk yang mana? Masuk sini. Masuk ya. Mungkin ada pertanyaan terkait pelajaran? Tidak ada? Tidak? Ada? Oke, kita lanjut. Ini dipelajari lagi materi selanjutnya yang akan saya sampaikan minggu depan. Semoga pelajaran pada hari ini bermanfaat bagi kalian semuanya. Persiapan ketua kelas untuk menyiapkan untuk doa, doa. Para saudara-saudara